Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik penting dalam dunia pendidikan yaitu landasan teoritis pendidikan dasar. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Intan Kusumawati MPD yang telah memberikan tugas ini. Pembahasan ini akan membantu kita dalam memahami dasar-dasar yang digunakan dalam menyusun sistem pendidikan dasar, terutama dalam menentukan metode pembelajaran yang efektif. Kami akan menjelaskan materi ini secara rinci. Yuk kita mulai. Apa itu landasan teoritis? Landasan teoritis. Landasan teoritis adalah kumpulan teori, konsep, dan prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam memahami dan mengembangkan suatu bidang ilmu, termasuk pendidikan dasar. Landasan teoritis ini digunakan untuk menjelaskan dan memandu proses pembelajaran serta pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan. Dalam pendidikan dasar, landasan ini membantu memahami bagaimana anak belajar, apa yang mempengaruhi mereka, dan bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi landasan teoritis dalam pendidikan dasar. Terdapat 3 fungsi dalam landasan teoritis dalam pendidikan dasar. Yang pertama yaitu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pendidikan. Keputusan dalam dunia pendidikan harus dibuat berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap teori dan prinsip yang mendukungnya. Beberapa aspek yang dipengaruhi oleh landasan teoritis dalam pengambilan keputusan pendidikan meliputi penentuan kurikulum, penyusunan kebijakan sekolah, dan penyesuaian sistem evaluasi. Fungsi yang kedua yaitu membantu memahami perkembangan anak dan proses belajar. Setiap anak memiliki tahapan perkembangan yang berbeda, sehingga pendekatan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Landasan teoritis membantu memahami aspek berikut. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif, yang kedua perkembangan sosial dan emosional, dan yang ketiga yaitu proses belajar anak. Fungsi yang ketiga, menjadi pedoman dalam pemilihan metode dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran harus dipilih sesuai dengan teori pendidikan agar efektif dalam membantu siswa memahami materi. Yang pertama, yaitu pembelajaran berbasis aktivitas. Yang kedua, strategi diferensiasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis masalah. Komponen landasan teoritis dalam pendidikan dasar. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah pendidikan berlandaskan nilai dan prinsip dasar yang menentukan arah dan tujuan pendidikan, seperti Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya, nilai gotong royong diterapkan dalam kerja kelompok di dalam kelas. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis adalah pendidikan mempertimbangkan aspek perkembangan kognitif, emosi, dan sosial siswa untuk menciptakan metode pembelajaran yang sesuai. Contohnya, anak SD belajar dengan metode bermain agar lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah pendidikan berperan dalam membentuk individu yang dapat beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat. Contohnya, sekolah mengadakan bakti sosial untuk menanamkan kepedulian siswa. Yang keempat, landasan historis. Landasan historis adalah memahami sejarah pendidikan sebagai refleksi dan bahan evaluasi dalam pengembangan sistem pendidikan saat ini. Contohnya, taman siswa didirikan untuk memberikan pendidikan bagi rakyat kecil. Yang kelima, landasan yuridis. Landasan yuridis adalah pendidikan didasarkan
pada peraturan dan kebijakan yang mengatur hak dan kewajiban dalam sistem pendidikan. Contohnya, pemerintah mewajibkan pendidikan dasar melalui program wajib belajar 12 tahun. Teori-teori pendidikan yang mendukung landasan teoritis. Ada beberapa teori pendidikan yang mendukung landasan teoritis. Yang pertama, ada teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Menurutnya, anak-anak belajar melalui pengalaman langsung dan berkembang melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, teori belajar sosial dari Albert Bandura. Menurutnya, anak-anak belajar melalui observasi dan interaksi sosial. Yang ketiga, teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg. Menurutnya, pendidikan dasar berperan dalam membentuk nilai dan moral anak sejak dini. Dan yang keempat, teori konstruktivisme dari Lev Vygotsky. Menurutnya, pembelajaran lebih efektif jika dilakukan dalam interaksi sosial dengan bantuan orang lain. Nah, di sini ada beberapa landasan yang menerapkan landasan teoritis pada pendidikan dasar. Yang pertama, yaitu landasan filosofis. Pada landasan ini, pendidikan dasarnya menerapkan pendidikan karakter untuk membentuk kepribadian siswa. Yang kedua, landasan psikologis. Pada landasan ini, guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Yang ketiga, landasan sosiologis. Pada landasan ini, pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan masyarakat sekitar. Yang keempat, landasan historis. Kurikulum terus dikembangkan berdasarkan evaluasi dari sistem pendidikan sebelumnya. Dan yang terakhir, landasan yuridis. Pada landasan ini, kurikulum pendidikan dasar mengacu pada kebijakan pemerintah, seperti contohnya kurikulum Merdeka. Dari materi tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan teoritis adalah dasar berpikir dalam pendidikan dasar yang membantu mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif. Terdiri dari landasan filosofis, psikologis, sosiologis, historis, dan yuridis yang saling berkaitan. Memahami teori pendidikan dapat membantu guru dan pendidik dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam proses belajar mengajar. Penerapan landasan teoritis dalam pendidikan dasar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang lebih efektif. Sampai di sini penyampaian materi dari kelompok kami mengenai materi landasan teoritis pendidikan dasar. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.